sampai ke Jalan Gede Sudirman tadi, saya cobain gimana nih rasanya naik Ninebot mungkin di area pejalan kaki. Itu cukup nyaman, manuvernya juga enak, ada keramaian pun nggak ada masalah. Licin nggak? Kalau saya ngerasa tadi yang keramik nggak ada masalah, tapi kalau kena ada area-area yang beberapa yang dikasih besi pembatas itu, saya pas kebetulan di situ itu agak licin. Oh iya, saya lupa satu hal lagi, saya sempat juga berhenti di satu area di mana saya bisa memarkirkan ini di area parkir sepeda. Tapi saya malah kebingungan, satu bannya terlalu kecil, nggak masuk ke dalam kuncian sepeda tersebut gitu, atau rangka besi sepeda itu nggak muat. Tapi kalau saya harus sampai di situ lalu saya ikat atau saya rantai, bisa sih sebenarnya ada frame di mana itu bisa dirantai sih. Tapi kan ya harus bawa rantai kemana-mana gitu, dan itu mungkin agak repot. Akhirnya saya memutuskan untuk saya bawa aja gitu, saya angkat, akhirnya saya naik ke jembatan buat foto-foto, buat lihat, akhirnya saya bawa turun lagi. Jadi harus diangkat ujungnya. Kalau Anda mencari skuter elektronik tapi bingung, cocok nggak ya buat saya? Nah, Pomotek kali ini nyobain langsung Segway Ninebot F2. Mungkin udah nonton yang episode sebelumnya ya sama Bayu. Kali ini saya keluar untuk nyobain langsung. Kira-kira kalau bawa Segway Ninebot F2 ini untuk aktivitas sehari-hari, misalkan untuk komuter kita ke kantor atau ke sekolah, atau katakan mau beli jajanan di sebuah minimarket, saya nyobain langsung. Nah, ada beberapa pengalaman yang akan saya bagikan. Gimana sih rasanya bawa electric scooter ini untuk aktivitas sehari-hari. Saya mulai pertama dengan mencoba menaiki kendaraan umum. Jadi saya coba nih bawa, saya naik Segway-nya menuju ke stasiun ataupun halte tempat saya bisa mengambil busway. Kalau perasaan saya sini ya, saya nggak enak kalau untuk naikin tetap ya, walaupun mungkin bisa aja tuh naik di haltenya itu saya naikin gitu, saya tetap nggak enak. Jadi pasti akan berhenti di atas, baru saya tap. Jadi tinggal nunggu naik busway-nya. Pada saat naik busway pasti kita lipat dong, jadi saya lipat, baru saya naikin ke busway. Nah, nyeretnya itu enaknya sih harus dilipat lalu dibawa secara diseret gitu. Di busway, saya untungnya dapat busway yang sepi, jadi saya bisa dapat tempat duduk. Kalau saya duduk sih nggak ada masalah, saya tinggal taruh Ninebot-nya di situ dan udah aman aja, saya jagain mungkin pakai kaki gitu, atau bahkan mungkin bisa saya pegang gitu. Saya terpikir, begitu kalau ini rame gimana ya? Mau nggak mau kan saya berdiri, jangan-jangan dari awal saya udah harus berdiri. Nah itu mungkin agak-agak repot tuh. Ini Ninebot-nya udah pasti harus dilipat, kalau nggak makan tempat banget gitu untuk Ninebot-nya. Jadi setelah saya lipat harus diberdirikan, baru saya harus pegangin sepanjang perjalanan. Nggak mungkin dong kalau nggak dipegang, jadi saya harus pegangin. Peganginnya itu juga, tatakannya tuh ban. Jadi kalau Ninebot ini berdiri, tatakannya tuh ban pastinya di paling bawah. Jadinya apa? Dengan pergerakan busway yang maju mundur, belok kiri, belok kanan, ada kemungkinan ban itu bergeser. Jadi mau nggak mau, mungkin tipsnya ya, sambil megangin Ninebot ini memang harus sambil ngerem. Jadi sambil direm terus gitu. Jadi Ninebot ini nggak bergeser-geser, Segway-nya nggak bergeser-geser kemana-mana gitu. Kalau untuk berdiri sih nyaman-nyaman aja. Saya bisa sambil pegangan, saya bisa sambil megangin Segway-nya dengan cukup tenang lah gitu ya, nggak lari-lari, nggak takut jatuh, nggak kegedean gitu ya. Tapi yang pasti harus ngerem. Nah kalau perjalanan Anda 1 jam ya lumayan pegel juga ya megangin rem terus kan jadi ya kan. Terus saya nyoba kalau misalkan saya bawa tas, katakanlah tas kecil gitu. Bisa nggak ya, ternyata kalau arah bentuk pegangannya seperti saya tadi masih bisa digantung di cantelannya ini. Jadi saya bisa gantung di cantelan ini sehingga tas itu, jadi saya nggak perlu repot lagi untuk megang-megang tas. Itu lumayan lah, jadi ngebantu. Tas saya ada di Ninebot, Ninebotnya tinggal saya pegang gitu. Aman sih sebenarnya untuk naik busway, dan saya rasa untuk MRT sama lah kira-kira. Kalau penuh mau nggak mau harus berdiri, dan kalau berdiri mau nggak mau harus pegangin Ninebot sambil direm gitu. Turunnya, nah karena ada jeda dari antara busway atau Transjakarta itu dengan haltenya, mau nggak mau ini kan lumayan jedanya, jadi mau nggak mau Ninebotnya ini nggak bisa saya dorong sih, jadi harus saya angkat kalau mau turun. Kalau saya dorong, kalau saya lihat jedanya kecil, oke lah, mungkin bisa didorong gitu, tapi kalau jedanya agak gede, mau nggak mau ya harus saya angkat gitu. Sedangkan kita tahu ya,
lumayan sih, ada 17 kilo ya kalau saya nggak salah, sekitar 17 kilo untuk Segway Ninebot F2 ini. Jadi saya harus tenteng itu sampai ke halte, tapi begitu sampai ke halte, saya udah bisa berdirikan stangnya dan saya bisa dorong. Jadi agak lebih nyaman kalau begitu. Tas juga masih bisa saya gantung di sini. Jadi itu masih lebih nyaman lah kalau didorong gitu. Pada saat saya mau tap, mungkin agak repotnya, ya Ninebotnya ini mungkin saya harus parkir dulu, apalagi kalau sudah dilipat saya harus letakin dulu sebelum saya mulai cari-cari barang gitu. Jadi kalau Anda bawa-bawa barang mungkin akan agak repot untuk sambil megangin Ninebot sambil mencari barang, entah itu di tas, entah itu di kantong. Harus taruh dulu, baru saya ambil kartu untuk tap saya, baru bisa masuk atau keluar dari halte busway tersebut. Begitu keluar halte, kali ini saya berhenti di karet kalau nggak salah tadi. Nah di karet itu ada tanjakan. Jadi kalau mau naik ke jembatan penyeberangannya, mau nggak mau kita harus jalan menanjak. Boleh naik nggak sih? Saya takut lantainya nanti rusak. Kan kalau sepeda kan nggak boleh, harus ditenteng. Ini kan bukan sepeda, ini skuter. Boleh nggak sih sebenarnya naikin, tapi kayaknya untuk menjaga agar lantainya itu nggak rusak, akhirnya kita dorong aja. Tapi saya menemukan hal yang menarik sih, karena ini nggak harus dilipat, tinggal dorong. Kan otomatis kan Ninebot ini sambil jalan ya. Jadi kalau kita taruh di eco, sambil kita gas sedikit, dorongnya itu nggak pakai usaha apa-apa, dia akan bisa membantu kita untuk mendorong dirinya sendiri gitu dengan gasnya ini tanpa kita harus seperti mendorong suatu barang gitu. Cuma memang ngegasnya harus pelan aja karena kalau enggak dia lari sendiri gitu, akan lebih kencang sendiri larinya. Nah dari situ saya coba juga naik lift. Otomatis kalau naik lift nggak ada masalah lah ya, tinggal masuk seperti naik sepeda, tinggal masuk ke dalam lift, bawa sudah naik ke atas menuju ke halte gitu. Tapi kan nggak semua halte itu juga atau jembatan penyeberangan itu punya lift. Jadi gimana rasanya bawa Segway Ninebot F2 dari jembatan penyeberangan menuju ke bawah? Kira-kira aja ya 17 kilo harus nenteng berapa anak tangga, tapi akhirnya bisa sampai ke bawah. Saya nggak nyoba ke atas karena saya rasa akan lebih berat dan saya udah keringetan tadi. Udah sampai ke Jalan Gede Sudirman tadi, saya cobain gimana nih rasanya naik Ninebot mungkin di area pejalan kaki di pinggir jalanan atau di pedestriannya. Itu cukup nyaman, manuvernya juga enak, ada keramaian pun nggak ada masalah karena kita bisa mengantisipasi dari jauh gitu kalaupun ada orang yang berjalan yang cukup ramai gitu. Itu masih enak, jadi di area pedestrian enak, secara tekstur pastinya enak lah ya. Aspal, bukan aspal soalnya kan itu kan adalah jalan setapak yang sudah rata, jadi itu enak. Licin nggak? Kalau saya ngerasa tadi yang keramik nggak ada masalah, kalau yang keramik nggak ada masalah. Tapi kalau kena ada area-area yang beberapa yang dikasih besi pembatas itu, saya pas kebetulan di situ itu agak licin. Kalau besi agak licin. Kalau dia keramik atau bebatuan yang diratakan, tehel batu gitu, itu nggak ada masalah gitu. Nah, saya coba juga untuk di jalanan aspal. Nah ini yang seru sih sebenarnya kalau di jalan aspal. Enaknya kalau jalan aspal tampaknya ini memang diciptakan bisa dengan nyaman di jalanan aspal. Saya coba di jalanan utama itu cukup nyaman. Memang saya harus berada di pinggir jalan. Kalau ada jalur sepeda, enaknya tetap di jalur sepeda. Kita akan lebih aman juga walaupun tetap ada beberapa motor yang melalui jalur sepeda. Tapi ya tetap lebih aman di jalur sepeda lah gitu. Itu masih lebih nyaman. Secara pegangannya nggak terlalu bergetar. Kalau di aspal itu cukup nyaman kalau saya ngerasa. Mungkin untuk naik 30 menit pun masih nggak apa-apa. Mengingat ini juga baterainya cuma 40-an menit ya kalau dipakai full. Jadi cukup nyaman lah gitu. Tapi saya sempat melalui beberapa jalan yang aspalnya tidak rata dan itu terasa banget. Dan itu mungkin bukan masalah dari Segway Ninebot F2-nya, tapi memang e-scooter begitu karena tidak ada suspensi yang memadai kalau untuk e-scooter gitu ya, karena untuk ukuran ban yang kecil dan memang sengaja dibuat lebih compact, jadi tidak terlalu bulky dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau ada sedikit jalanan yang tidak rata, memang itu terasa dan kita harus lebih berhati-hati gitu. Apalagi karena saya berada di jalanan yang ramai, banyak mobil, banyak motor juga, saya harus lebih berhati-hati dengan sebelah kanan saya agar jangan saya menghindari lubang, tapi akhirnya ada mobil atau ada motor, itu pastinya berbahaya juga. Jadi itu aja, paling hati-hati kalau berada di jalan besar. Tapi sebenarnya dengan kecepatan dalam kota, saya ngerasanya sih naik e-scooter seperti Segway Ninebot F2 ini kecepatannya sebenarnya cukup memadai. Saya tadi mencapai sekitar 30 km per jam
Dan dibandingkan dengan mobil-mobil yang tentunya mobil-mobil itu bisa melaju sekian ratus kilometer per jam, tapi karena ini di dalam kota, sehingga tidak bisa juga memenuhi speed tersebut. Jadi kira-kira speednya sama juga sama saya, 30 mungkin lebih ke 50 kalau memang jalanannya benar-benar lagi lancar. Tapi kalau Anda ingin suatu kendaraan yang lebih satu ramah lingkungan, lebih mudah untuk dibawa-bawa, lebih portable gitu, dan lebih sederhana, lebih kecil, itu tampaknya cukup memadai untuk dalam kota, apalagi kalau aktivitasnya itu tidak membutuhkan membawa barang yang besar. Lalu saya coba lagi, oke nih udah enak di jalan kecil udah, di jalan trotoar udah, lalu di jalan besar dengan ngebut maksimum speed 30 km juga udah. Gimana kalau kita bawa untuk berhenti suatu tempat? Kebetulan itu tadi jalan-jalan aus juga, jadi saya harus berhenti di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Jadi begitu saya sampai, sempat terpikir sih, itu gimana ya caranya kalau misalkan saya harus parkir sementara saya nggak bisa kunci. Oh ya, saya lupa satu hal lagi. Saya sempat juga berhenti di satu area di mana saya bisa memarkirkan ini di area parkir sepeda. Tapi saya malah kebingungan. Satu, bannya terlalu kecil, nggak masuk ke dalam kuncian sepeda tersebut gitu, atau rangka besi sepeda itu nggak muat. Tapi kalau saya harus sampai di situ lalu saya ikat atau saya rantai, bisa sih sebenarnya ada frame di mana itu bisa dirantai sih. Tapi kan ya harus bawa rantai kemana-mana gitu, dan itu mungkin agak repot. Akhirnya saya memutuskan untuk saya bawa aja gitu, saya angkat, akhirnya saya naik ke jembatan buat foto-foto, buat lihat, akhirnya saya bawa turun lagi. Jadi harus diangkat ujungnya. Nah, kembali lagi soal kalau ke minimarket gimana? Mau nggak mau, saya sampai ke minimarket itu, akhirnya saya cuma bisa melipat, saya parkir, saya titip tukang parkir. Mau nggak mau titip tukang parkir saya, karena nggak bisa juga dibawa ke dalam kan, terlalu besar untuk dibawa ke dalam. Jadi saya titip tukang parkir, saya belanja apa yang saya butuhkan, lalu setelah bayar, saya keluar lagi, saya kasih tahu ke tukang parkir bahwa ya udah makasih mas, ya bayar parkir terserah Anda ya, bukan motor juga atau bukan mobil gitu. Tapi ya pasti, ya itulah, saya terpaksa titip tukang parkir. Jadi kira-kira itulah penggunaan keseharian kalau Anda mau menggunakan e-scooter seperti Segway Ninebot F2 ini. Kira-kira cocok nggak buat Anda? Kalau buat saya sih, kalau Anda tidak membawa barang banyak, itu cocok. Kalau Anda perjalanannya tidak terlalu jauh, itu cocok. Kalau Anda muter-muter mungkin sekitar rumah, sekitar kantor Anda, itu cocok. Tapi untuk perjalanan jauh yang harus membawa barang, apalagi rasa-rasanya memang masih agak merepotkan. Dan yang kedua, kalau bisa Anda tahu betul di tempat tujuan Anda bisa parkir di mana atau menitipkan kepada siapa. Sehingga Anda tidak bingung kalau harus ditinggal di luar, itu bisa-bisa dengan mudah dibawa orang. Toh bisa diangkat kan cuma 17 kilo. Jadi yang pasti harus tahu akan saya parkir atau akan saya simpan atau akan saya titip di mana. Itu aja sih. Mungkin sedikit menghalangi untuk kenyamanan dalam arti penitipan ataupun penguncian di tempat lokasi-lokasi tempat yang Anda ingin datangi. Tapi di sisi lain untuk penggunanya saya sih enjoy banget, enak banget sih untuk ngebut 30 km di jalanan yang kosong, itu enak, di jalanan aspal itu juga enak, dan nyaman. Kalau saya nggak terlalu bawa banyak barang, tadi saya cuma bawa satu tas, itu pun tas kecil, buat saya itu nyaman. Naik angkutan umum juga bisa, tinggal Anda antisipasi aja, Anda harus berdiri atau duduk, bagaimana Anda harus bisa terus memegang Ninebot ini. So, itu tadi review dari Segway Ninebot F2 untuk Fomotech. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Fomotech kali ini. Kita jumpa lagi dalam review-review lainnya sambil kita coba juga keliling kota naik Ninebot lagi. Oke, see you guys, bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jadi menurut Anda gimana nih? Anda akan mulai naik e-scooter nggak? Komen ya. See you, bye.